Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, menjelang berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan nikmat itu masih Allah berikan kepada kita, kesempatan itu Allah berikan kepada kita, kemudahan itu diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini sampai dengan tuntas nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu dikisahkan ada salah satu tabi'in di zaman tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau dalam silsilahnya itu mengambil ilmu dari salah satu sahabat, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Di zaman itu diceritakan Imam Hasan Al-Basri kedatangan beberapa tamu. Dengan keilmuan beliau, dengan kesufian beliau, karena beliau juga termasuk ahli tasawuf di kalangan tabi'in, beliau menjadi rujukan bagi orang-orang yang meminta nasihat. Pada suatu ketika beliau kedatangan beberapa tamu dengan membawa beberapa masalah yang dihadapi. Tamu yang pertama, beliau mengeluhkan, tamu ini mengeluhkan kepada Hasan Al-Basri bahwasanya dia sudah menikah. Ini sepasang suami istri datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri menceritakan bahwasanya mereka sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta nasihat, wahai Imam Hasan Al-Basri, berikanlah nasihat kepada kami. Kami sudah menikah beberapa waktu, kami sudah menjelajah beberapa tempat, meminta saran, sampai dengan terapi-terapi kami lakukan agar kami mendapatkan momongan. Kemudian diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri, pulanglah dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus bacalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian pergilah tamu yang pertama ini. Datang lagi tamu yang berikutnya membawa masalah. Dikisahkan tamu yang kedua ini adalah seorang yang sakit, sudah menahun sakitnya, menceritakan, wahai Hasan Al-Basri, saya ini sudah menderita sakit, saya sudah berobat kemana, tabib ini sudah saya datangi, ahli kesehatan sudah saya datangi, tapi sampai hari ini penyakit saya belum disembuhkan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, pulanglah dan perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Kemudian pergi.
Datang berikutnya tamu yang ketiga. Dikisahkan tamu ini datang ya, sebagai seorang pedagang, seorang bisnismen. Beliau menceritakan kesehariannya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah setiap hari bekerja keras, berangkat pagi, pulang sore. Tetapi omset saya ini tidak sebanyak dengan tetangga saya yang sama-sama berangkat pagi, pulang sore, jualan juga sama. Tapi kenapa omset saya tidak banyak seperti itu? Saya masih di bawah dari saudagar itu." Nasihatnya yang diberikan sama dari Hasan Al-Basri, pulang dan perbanyaklah istighfar. Tidak lama kemudian istri beliau dari dalam kemudian menyampaikan dan bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai suamiku, dari dalam tadi saya mendengar dari beberapa orang yang datang kepadamu dan membawa permasalahan yang berbeda, tetapi jawabannya sama, perbanyak istighfar. Kenapa kok tidak yang pertama tadi disarankan ke mana gitu, dikasih apa gitu, atau yang kedua dikasih obat atau dianjurkan seperti apa, atau yang ketiga barangkali dibantu modal atau seterusnya untuk memudahkan pekerjaannya." Ya, ini yang ditanyakan. Tetapi ya, kenapa jawabannya sama? Semuanya adalah istighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Wahai istriku, dengan berbagai latar belakang permasalahan yang berbeda, mungkin ya, permasalahan yang mereka hadapi sama. Rahmat Allah, kebaikan dari Allah belum turun kepada mereka, bisa jadi karena dosa-dosa yang banyak. Kita sendiri tidak lepas dari dosa. Kita sendiri sebagai manusia pasti punya salah, terutama salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan ini, yang disengaja ataupun tidak, ini menjadi penghalang datangnya rahmat dari Allah, datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak istighfar." Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Dan terutama di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar pintu ampunannya. Terlebih di akhir Ramadan seperti ini, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Ini di surat Al-Hadid, atau di redaksi yang lain, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Jadi ketika kita melakukan kesalahan ataupun kita tidak menyadari sedang melakukan dosa, maka kita perbanyak istighfar, berlomba-lomba, bersegera. Di sini menggunakan kata sabiku ataupun wasari'u, bersegera, berlomba-lomba. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ketika kita punya banyak dosa tapi ternyata belum diampuni. Akhirnya ya bisa menjadi penghalang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika di kehidupan dunia ataupun di kehidupan setelah di dunia ini. Para jemaah sekalian, dalam beberapa kalimat ya, yang berbeda namun mempunyai makna yang sama, yaitu beristighfar, yang mudah bagi kita yang mana nanti bisa dilantunkan secara berkala ya. Yang paling mudah biasanya kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, diperbanyak. Atau kita bisa meniru Rasulullah SAW
di bulan Ramadan ini memperbanyak istighfarnya dengan membaca Allahumma innaka afuwun, atau di redaksi yang lain Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, ada beberapa juga bagaimana para nabi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Sebagaimana di surat Al-A'raf kita ketahui runtutan kisah Nabiullah Adam alaihi salam, karena melanggar aturan Allah, beliau akhirnya diturunkan ke dunia. Apa yang dia baca? Apa yang beliau baca? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dilihat di surat Al-A'raf ya. Sering ya ini dibaca untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita meniru istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau di tengah laut, kemudian beliau ditelan ikan ya. Beliau di dalam perut ikan itu bermunajat, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini boleh ya, kalau tidak salah ada di surat Al-Anbiya ya. Kemudian mungkin juga yang sudah hafal mendawamkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, nanti di browsing aja, kalau itu yang punya HP bisa di browsing ya. Sayyidul istighfar. Ini macam-macam doa, macam-macam istighfar yang kita panjatkan ya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir dalam kondisi suci tanpa dosa, kembali pun mudah-mudahan diampuni dosa kita menghadap Allah tanpa dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.